berjalan. Kita menghargai proses hukum yang berjalan. Ini adalah dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur. Ya, itu ada mekanismenya melalui sidang seperti. Yang dimiliki oleh warga negara. Jadi pelapornya ini adalah warga negara ya, selaku pemegang hak pilih warga negara. Gitu. Jadi bukan ormas atau pengawas pemilu, bukan. Ini warga negara, sekaligus juga pembelajaran bagi publik bahwa demokrasi kita ini berdasarkan undang-undang pemilu itu memberikan peluang kepada warga negara untuk mengajukan mekanisme untuk yang namanya keadilan kepemiluan. Jadi tadi sudah kita lalui ya, dan kemudian juga berdasar persidangan tadi itu itu memiliki ciri khas lah, bahwa yang sidangkan itu memiliki pengetahuan dan kewenangan pengawasan. Jadi sebenarnya bukti-bukti juga dia sudah pegang, karena mereka adalah pengawas pemilu yang mengawasi. Ada Bawaslu Kota Kabupaten, ada pengawas kecamatan yang memiliki data dalam konteks proses verifikasi faktual calon peserta pemilu mulai dari kecamatan, kabupaten yang telah dia pegang. Yang kedua, beliau juga majelis hakim itu yang kewenangannya juga berwenang memeriksa, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah KPU Kota Kabupaten. Jadi yang kita akan lihat ini adalah kebenaran material ya. Kalau bukti-bukti berita acara itu bukti formil. Apakah bukti itu formil itu betul-betul berdasarkan kebenaran materi bahwa syarat-syaratnya terpenuhi, itu yang kita minta kepada majelis tadi untuk dibuka data-data yang menjadi syarat pemenuhan sebagai calon partai politik, calon peserta pemilu. Semuanya tadi semua dibantah oleh terlapor, seperti apa? Ya wajar lah ya, tapi secara tadi itu saya sampaikan, tapi nanti kami akan sampaikan lewat kesimpulan bahwa soal legal standing misalnya ya, legal standing tidak ada kepentingan, ini jelas mereka adalah warga negara Indonesia, pemegang hak pilih, pemegang kedaulatan negara Republik Indonesia, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita, yang berdaulat adalah rakyat, prinsipnya adalah rakyat, yang juga tegas di Undang-Undang Dasar memiliki hak pilih. Gitu. Jadi dia sangat berkepentingan. Yang kedua, soal bantahan-bantahan bahwa diatur khusus dan sebagainya, yang dia pakai dalil itu adalah surat keputusan. Itu mekanisme surat keputusan itu secara hukum hanya berlaku di internal mereka, tapi kemudian yang dia harus tunduk pada peraturan perundang-undang, mulai dari undang-undang pemilu dan peraturan pelaksanaan di tingkat KPU. Itu yang kami sudah berjalan. Kita menghargai proses hukum yang berjalan. Ini adalah dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur. Ya, itu ada mekanismenya melalui sidang seperti ini, dan berikutnya akan ada sidang kedua pembuktian. Saya kira begitu. Tapi tadi sempat memberikan tanggapan tentang laporannya pelapor, seperti apa tanggapannya? Jadi apa yang didalilkan pelapor itu kami bantah dengan dalil yang saya kira sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kita akan lihat nanti di pembuktian dan hasilnya pada proses sidang yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Kak, ini kan masih ada sidang pembuktian nantinya. Berapa banyak saksi yang akan dihadirkan oleh KPU? Kami lagi mengidentifikasi saksi-saksi yang diperlukan. Seperlunya saja. Kalau tidak perlu, ya seefisien mungkin. Terus dengan yang terkait dari KPU, gimana dengan ini? Kami lagi mendiskusikan apa perlu pihak terkait atau tidak. Tapi yang pasti kita akan mengajukan saksi. Kak, apakah benar ini KPU provinsi menekan KPU daerah waktu mengumpulkan? Itu kan kami sudah bantah tadi, bahwa yang kita lakukan adalah proses koordinasi. Jadi KPU itu adalah lembaga hierarki. Proses komunikasi yang dilakukan adalah sesuai dengan hierarki KPU. Jadi tidak ada intimidasi, Pak? Kami sudah menjawabnya bahwa proses yang kita lakukan adalah sebatas koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Tapi gimana Pak ceritanya sampai temuan dari teman-teman OMS itu ada TMS sampai di KPU provinsi? Itu kan mendalilkan. Hmm. Nanti kita lihat di pembuktian. Kalau yang lain, kalau pidana dan kode etik, nah itu lain lagi jalurnya. Pasti bahwa administrasi, pelanggaran administrasi itu tidak hanya berpotensi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu pun dengan pemilih. Dugaan manipulasi data ini, apakah sebelumnya ada ditemukan pelanggaran atau seperti apa? Iya, kita untuk kasus ini kita berpatokan dulu pada laporan pelapor. Jadi apa yang dilalirkan oleh pelapor tadi seperti teman-teman saksikan sendiri, ada beberapa hal yang didalilkan oleh pelapor disertai dengan bukti-bukti dan lain-lainnya, dan juga terlapor sudah memberikan jawaban. Jadi kita fokus di situ, nanti kita lihat pada sidang berikutnya seluruh dalil itu kan seharusnya dibuktikan. Kalaupun terkait dengan apa yang kemudian menjadi pengetahuan majelis sekaitan dengan hasil pengawasan, itu akan menjadi beberapa pertimbangan nantinya pada saat kami melakukan rapat pleno. Pertimbangan apa sih sehingga KPU menyidangkan kasus ini? Kan sebelum-sebelumnya banyak juga kasus-kasus yang dilaporkan tapi tidak disidangkan. Kasus ini disidangkan. Pertimbangan apa sehingga disidangkan ini, Pak? Kalau ada laporan kami sidangkan. Kalau kami tolong karena semua yang kami laporkan itu sepanjang itu adalah administrasi kami sidangkan. Dan kami tidak pernah ada laporan yang kami tidak sidangkan sepanjang itu adalah pelanggaran administrasi. Jadi saya mohon diluruskan itu ya. Kami tidak pernah ada laporan yang kami tidak sidangkan di sini ya. Ya. Materi sidang hari ini apa sebenarnya Pak? Dan penyampaian laporan pelapor dan jawaban. Masing-masing kan petitum sudah membacakan masing-masing petitumnya sendiri. Kalau Bawaslu melihatnya bagaimana? Iya, sebagai sebuah standar laporan dan jawaban, kita juga memang harus mendengarkan apa yang ingin dia harapkan dari persidangan ini. Tentunya dia sampaikan dalam bentuk petitum, baik petitum dari pelapor dan terlapor, dan itu kemudian memudahkan kami mengetahui apa sih keinginan kedua belah pihak di persidangan ini. materi pekan depan apa Pak? Materinya? Untuk sidangnya. Sidang lanjutannya apa agendanya? Sidang lanjutan itu adalah pembuktian. Jadi kita akan memeriksa bukti-bukti tertulis dari pelapor dan saksi-saksi. Demikian pula dengan terlapor, kita akan minta untuk dihadirkan saksinya jika ada. Tapi bukti-buktinya juga, baik bukti tertulis maupun baik elektronik maupun bukti surat lainnya kita akan periksa. Ini kan waktunya mepet, tenggat waktunya berapa lama nanti? Kami ada waktu 14 hari sejak diregister per tanggal 2 hari yang lalu ya. Jadi kemungkinannya kurang jatuh-jatuhnya di awal Januari, tanggal 9 Januari itu terakhir. Berarti di luar itu dianggap itu ya gugur dengan sendirinya? Kami upayakan putus sebelumnya. Oh, gitu. Ya paling lambat tanggal 9 itu. Terus Kak, ini kan tadi pelapor menginginkan ada pihak terkait yang hadir, terutama KPU kabupaten kota. Bagaimana dengan itu nantinya Kak? Iya, tadi dia memang minta, sekalipun belum saatnya, tapi dia sudah sampaikan tadi, dia akan minta beberapa lembaga memberi keterangan. Lembaga memberi keterangan itu tadi dia sebutkan sebetulnya, tadinya dia ajukan sebagai saksi, tapi begitu kita pertanyakan kedudukannya sebagai apa, langsung dia lakukan perbaikan. Jadi dia posisikan sebagai lembaga pemberi keterangan, dan sekaligus tadi kalau kita mendengarkan dia akan meminta kepada majelis untuk menghadirkan. Dan kalau dipertegas lagi nanti pada saat sesi pembuktian, ya, permintaan itu kita akan pertimbangkan. Namun lembaga pemberi keterangan ini adalah lembaga ya, bukan person. Jadi lembaga yang mempunyai kewenangan ya kan, untuk menjelaskan sesuatu yang ingin diketahui di persidangan. Tapi dari segi aturan bisa nggak ya? Bisa. Ahli pun bisa.